Selamat malam adik-adik semua. Selamat malam. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama budaya. Ya, malam ini adik-adik kita berjumpa kembali ya adik-adik ya. Di hari Jumat ya, seperti biasa. Hari Jumat malam kita bertemu kembali. Dan tentunya hari ini kita akan belajar Dharma lagi ya adik-adik ya. Melanjutkan yang minggu lalu. Nah, di sini sudah pada hadir ya semua ya. Iya. Siapa aja nih sudah hadir? Megan ya, Megan sudah hadir ya. Megan gimana kabarnya? Sehat, Megan? Sehat. Ya, sehat ya. Salam buat papa mamanya di rumah ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Terus siapa lagi? Ini ada Morin. Morin bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat. Ya, sehat ya. Lalu siapa lagi? Ini Gata. Gata, gimana kabarnya? Ayo, nggak bisa dibuka ya mic-nya ya. Sehat? Ya, baik. Kabarnya bagaimana? Gata? Ya, sepertinya masih kesulitan ya buat buka mic-nya ya. Ya, nanti sudah. So, keluar. Sudah. Baik, Ya. Romo. Baik, Romo. Ya, Gata sama siapa? Sama Bumi ya? Ada Bumi di sini? Enggak. Oh, Buminya nggak ada. Buminya nggak ada. Buminya nggak ikut ya. Lalu ada Elif ya. Elif videonya boleh dinyalakan biar teman-temannya semua kenal. Elif sama siapa nih? Alicia ya. Boleh dinyalakan dulu videonya. Bisa. Bentar saja sebelum kita mulai. Oh iya, aku mau izin ke toilet ya. Ya, bisa nyala. Elif sama Alicia. Nah, wajahnya belum kelihatan nih. Alicia ya. Elif mana Elif? Iya, semuanya sudah kelihatan ya. Elif sama Alicia ini kakak adik sepertinya ya. Iya. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, pasti sehat ya. Ya, Alicia juga ya. Ya, salam ya buat papa mamanya di rumah ya. Jadi adik-adik, kita akan mulai ya sebentar lagi ya. Romo akan sharekan slide-nya. Nanti adik-adik menyimak ya semua ya. Menyimak kita belajar sampai selesai. Dan nanti adik-adik di akhir acara, adik-adik mau ketemu lagi kita di sini mau tanya jawab, boleh ya adik-adik ya. Bentar ya. Nah, adik-adik, seperti biasa ya adik-adik, sebelum kita belajar Dharma hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Nanti Romo bacakan, adik-adik bisa mengikuti di dalam hati ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha. Semoga saya dapat belajar dengan baik. Semoga saya berbudi luhur. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, berikutnya adik-adik, ya kita duduk ya, duduk yang tenang ya, duduk yang santai. Kita pejamkan mata sebentar ya adik-adik ya. Nah, lalu adik-adik memperhatikan napasnya ya, menyadari ada napas masuk, napas keluar. Ya nanti Romo akan tuntun adik-adik cukup
menyadari saja ya, mengatakan di dalam hati. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Sekali lagi ya. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Sekali lagi ya. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Nah, adik-adik, ya, Romo harapkan kita semua saat ini sudah tenang dan bahagia ya. Jadi kita siap untuk belajar ya. Nah, adik-adik ya, ini pelajaran kita adik-adik ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Anjali ya. Masih ingat adik-adik ya? Anjali menghormat. Masih. Ya, masih ya. Anjali itu menghormat dengan merangkapkan tangan di depan dada ya, memberikan hormat kepada siapa saja ya, bisa ya. Nah, sekarang kita juga belajar lagi yang lain. Ini namanya namaskara ya, adik-adik ya. Nah, seperti gambarnya di sini ya. Nah, di sini ada Mita dan Bodi ya namanya. Mereka sedang bernamaskara di hadapan ya, di depan altar Buddha ya. Nah, itu namaskara seperti itu ya adik-adik ya. Gambar ya, bisa dilihat sendiri. Nah, adik-adik ya, kita wajib bernamaskara kepada Buddha, ya, kepada Dharma, dan kepada Sangha. Jadi, Buddha, Dharma, dan Sangha ini adalah Triratna ya, Triratna ya. Triratna itu artinya 3 mustika ya. Mustika Buddha, mustika Dharma, dan mustika Sangha ya, Triratna. Nah, kita bernamaskara kepada Triratna ya, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi bernamaskara seperti itu ya adik-adik ya, duduk berlutut ya. Nah, seperti gambar di sini ya, Mita dan Bodi sedang bernamaskara di hadapan altar Buddha ya. Jadi adik-adik dengan bernamaskara ya, kita jadi bertekad ya, kita semua bertekad untuk berbuat baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi bersujud memberikan hormat ya kepada Buddha di sini ya adik-adik, itu namanya namaskara ya. Bersujud dengan memberikan hormat ya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha itu disebut dengan namaskara. Ya, adik-adik ya. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Waktu bersujud kita lihat di gambar adik-adik ya. Jadi dahi kita ya, ini dahi ya adik-adik ya, ditempelkan ke lantai pada waktu bernamaskara. Lalu tangannya ya, ini kedua tangan juga ya, telapak tangannya juga ditempelkan ke lantai ya. Jadi dahi, telapak tangan ditempelkan ke lantai ya. Lalu sikunya juga ya, siku yang ini ya, kedua siku ya, telapak tangan dan dahi ditempelkan ke lantai. Nah, lututnya juga ya, lutut kakinya juga menyentuh lantai ya, seperti Mita dan Bodi itu ya posisinya ya. Nah, seperti itu. Kalau adik-adik yang belum tahu bisa lihat ya gambarnya seperti itu. Jadi itu namanya bersujud memberikan hormat, disebut dengan namaskara. Ingat ya? Namanya apa? Namaskara. Nah, berikutnya adik-adik. Nah, selain kepada Buddha ya, selain kepada Dharma dan Sangha ya, pada Triratna ya. Jadi kita
bernamaskara kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, ya kita sebut Triratna karena ada 3 ya, 3 mustika ya adik-adik, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita juga bisa bernamaskara kepada orang tua kita ya adik-adik ya. Ya, itu namanya menghormat kepada orang tua kita, papa mama kita ya adik-adik ya. Nah, di sini contohnya ya, ada Bodi, ada Mita, dan ada Arya ya. Mereka sedang bernamaskara kepada siapa? Kepada ibunya ya, pada mamanya. Nah, ini juga namanya menghormat orang tua ya, bernamaskara. Jadi pada waktu tertentu, misalnya pada waktu hari raya ya, tahun baru misalnya. Nah, kita juga bisa ya, kadang-kadang bisa bernamaskara ya kan kepada orang tua. Atau pada waktu hari ibu misalnya ya, kita bisa bernamaskara kepada orang tua ya, kepada mama kita, papa kita bisa bernamaskara. Atau pada waktu kita ulang tahun juga boleh ya adik-adik ya. Jadi pada waktu kita ulang tahun, kita mengingat jasa-jasa baik ya mama kita ya, papa kita. Kita juga boleh loh bernamaskara ya, adik-adik ya. Jadi kapanpun sebenarnya kita boleh bernamaskara ya kepada orang tua untuk menunjukkan ya penghormatan kita dan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita ya. Jadi adik-adik selain kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ya, kita bisa bernamaskara kepada orang tua kita, papa dan mama kita ya. Adik-adik ingat ya, nanti bisa dipraktekkan kepada orang tuanya ya. Selanjutnya adik-adik, nah ini gambarnya adik-adik ya. Bodi sedang bernamaskara ya. Jadi pada waktu kita bernamaskara adik-adik ya, dahi kita menyentuh lantai, telapak tangan kita menyentuh lantai ya, siku ya, kedua siku kita juga menyentuh lantai dan kedua lutut kita menyentuh lantai. Nah, itu kita harus lakukan dengan penuh dengan kesadaran ya. Jadi penuh dengan pikiran yang baik, pikiran yang tenang ya. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita tenang dan bahagia ya. Jadi adik-adik kita belajar Dharma juga tujuannya itu ya adik-adik ya. Belajar Dharma ajaran Sang Buddha tujuannya supaya kita lebih tenang ya dan lebih bahagia ya adik-adik ya. Di sini ingat ya adik-adik gambarnya ya seperti ini namaskara ya. Selanjutnya adik-adik ya kita rileks kembali ya adik-adik ya. Kita praktekkan duduk hening ya. Adik-adik sudah menjalankan ini belum? Mempraktekkan ini belum sebelum tidur ya adik-adik? Jadi minggu lalu Romo sudah sampaikan kepada adik-adik ya. Sebelum tidur ya, kan sudah mau tidur nih adik-adik berbaring ya. Adik-adik boleh memejamkan mata ya. Lalu mengucapkan di dalam hati. Waktu tarik napas mengucapkan Bud ya. Waktu keluar napas mengucapkan Da ya. Buddha ya. Buddha. Buddha. Jadi kita supaya apa adik-adik? Supaya kita terus bisa mengingat kepada Sang Buddha ya. Sang Buddha adalah guru kita. Adik-adik ya. Nah, kita praktekkanlah ya adik-adik ya. Coba ya adik-adik. Duduk dengan rileks ya adik-adik. Kita duduk dulu ya. Kita duduk dulu dengan rileks ya, sebentar saja ya. Adik-adik kita pejamkan mata kita sebentar ya. Adik-adik perhatikan napasnya ya. Napas masuk dan napas keluar ya. Adik-adik perhatikan saja ya sebentar ya. Napas masuk, napas keluar ya adik-adik ya. Pada waktu adik-adik napasnya masuk, adik-adik mengucapkan dalam hati, Bud. Nah, pada waktu napasnya keluar, adik-adik mengucapkan dalam hati, Da ya. Buddha. 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 Ya, adik-adik ya, 3 kali aja ya adik-adik ya.
adik-adik nanti malam sebelum tidur mau berkali-kali diulangi terus-menerus sampai tertidur juga tidak apa-apa adik-adik ya. Nah, kita bisa mempraktekkan ini adik-adik sebelum tidur ya. Pada waktu berbaring adik-adik bisa mempraktekkan di dalam hati sampai adik-adik tertidur ya. Boleh ya adik-adik ya. Ini kita bisa praktekkan setiap hari di rumah ya supaya kita mengingat kepada Sang Buddha guru kita ya adik-adik ya. Selanjutnya adik-adik. Nah, adik-adik mau mendengarkan lagu ya? Nah, ini kita akan mendengarkan ya lagu dengan judul Gita Namaskara ya adik-adik. Kalau yang pernah ke wihara ya atau di sekolahnya ada pelajaran agama Buddha, pasti adik-adik tahu lagu ini ya. Nanti adik-adik boleh menyanyikan ya di rumah masing-masing ya. Ya, tapi nanti mic-nya ditutup dulu ya supaya teman-teman yang lain bisa mendengarkan lagunya juga ya. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Ya, adik-adik ya. Sudah selesai lagunya adik-adik ya. Nah, berikutnya adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang namaskara ya adik-adik ya. Dan sekarang kita belajar penghormatan yang berikutnya adik-adik ya. Ini namanya pradaksina ya adik-adik ya. Apa namanya? Pradaksina ya. Ingat ya adik-adik ya. Pradaksina. Nah, ini digambar ya adik-adik, bisa lihat ya para biku ya. Bante ya, kita memanggilnya Bante ya. Para biku sedang berjalan ya, bersikap anjali mengelilingi yang namanya apa di sini? Digambar candi ya, adik-adik ya. Mengelilingi candi. Nah, jadi adik-adik pradaksina itu seperti itu ya adik-adik ya. Jadi berjalan sambil beranjali mengelilingi suatu objek ya. Objeknya bisa apa aja adik-adik ya, tidak cuma candi ya, tapi objek yang dihormati ya. Misalnya di sini adalah candi ya. Ini kayak di Borobudur ya adik-adik ya, candinya ya bentuknya seperti candi Borobudur. Itu namanya stupa adik-adik ya.
stupa ya. Nah, adik-adik, di sini juga bisa ya adik-adik ya. Misalnya kita mengelilingi objek pujanya wihara ya. Ini misalnya di sini kan gambarnya gambar rumah ibadah ya, wihara ya. Jadi ini umat ya, adik-adik ya. Umat sedang melakukan pradaksina ya. Pradaksina itu dengan cara mengelilingi objek pemujaan ya. Jadi di sini mengelilingi wihara ya. Jadi wihara ini ya, objek pemujaannya ada di sebelah kanan ya adik-adik ya. Sebelah kanan. Jadi kita mengelilingi objek puja ya. Di gambar di sini contohnya adalah wihara ya. Nah, wiharanya ada di sebelah kanan. Jadi orang-orang ini mengelilingi wihara searah dengan jarum jam ya kan. Kalau adik-adik di rumah ada jam ya, jam dinding kan kita lihat ya. Berputarnya ya, terus berputar ke sebelah kanan ya. Nah, itu mengelilingi seperti searah jarum jam ya, di sebelah kanan kita objeknya ya adik-adik ya. Dikelilingi sebanyak 3 kali. Nah, ini namanya pradaksina ya. Berjalan sambil beranjali mengelilingi objek puja ya. Dan biasanya adik-adik itu ada sambil membaca parita ya. Parita itu doa ya adik-adik ya. Doa di dalam agama Buddha ya. Bisa juga membaca gatha ya, sutra dan mantra ya. Itu doa di dalam agama Buddha. Jadi sambil berjalan, beranjali ya, mengelilingi objek puja dan membaca parita ya atau gatha, sutra atau mantra ya, doa-doa di dalam agama Buddha. Ya, seperti ini adik-adik ya praktek pradaksina. Selanjutnya adik-adik, nah kita lihat di sini ya ada gambar teman-teman ya, ada Bodhi dan teman-temannya sedang melakukan pradaksina ya, mengelilingi wihara ya adik-adik ya. Nah di sini mereka sambil berjalan beranjali ya, mengelilingi wihara sebanyak 3 kali ya. Wiharanya ada di sebelah kanannya adik-adik ya, searah jarum jam ya. Ini namanya pradaksina. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang apa tadi? Namaskara ya. Kita sudah belajar tentang pradaksina ya, untuk menghormati guru agung kita Sang Buddha ya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu lagi ya dengan judul Sabda Buddha ya. Sabda Buddha itu artinya ajaran Buddha ya. Kita belajar menyanyi adik-adik ya. Di sini lagu Sabda Buddha ini diciptakan oleh Bante Sadanyano ya adik-adik ya. Nanti lagunya akan dimainkan oleh seorang Romo namanya Romo Pujimin ya. Adik-adik bisa dengar suaranya sambil belajar nyanyi ya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Belajar Bernyanyi. Kali ini kita akan belajar bernyanyi lagu Sabda Buddha, ciptaan Bante Sadanyano. Lagu ini dinyanyikan dalam rangka memenuhi kebutuhan, yaitu melengkapi diterbitkannya buku Sekolah Minggu Buddha untuk Jula Seka kelas 3. Apa dan bagaimana lagu Sabda Buddha? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bagaikan sang yang suka menghisap madu tanpa merusak bunga, warna dan harumnya.
harumnya. Demikianlah kita manusia di dunia harus menjaga sila ucapan dan pikirannya. Ucapan dan pikirannya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya lagu baru ya, adik-adik. Adik-adik nanti kalau mau belajar lagu-lagunya nanti bisa ditonton ulang ya, adik-adik ya. Nanti Romo rekamkan ini yang kita sudah pelajari ya minggu ini sama yang minggu kemarin juga ya, Romo sudah rekamkan ya. Adik-adik bisa menonton ulang. Nanti Romo kirimkan ya kepada orang tua adik-adik. Jadi adik-adik mau nonton ulang, mau mendengarkan lagunya ulang ya, mau belajar ya, juga bisa adik-adik ya, supaya adik-adik semua bisa ya. Nah, selanjutnya adik-adik ya. Nah, kita sudah mulai sampai di penutup ya adik-adik ya. Jadi kita sudah belajar tadi tentang namaskara ya. Masih ingat ya namaskara? Bersujud memberikan hormat ya. Bisa kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, atau kepada orang tua ya. Adik-adik bisa praktekkan di rumah ya, atau di wihara pada waktu bernamaskara di depan altar Buddha ya. Adik-adik nanti bisa praktekkan di wihara ya, di depan altar Buddha, atau kalau di rumah bisa bernamaskara kepada orang tua ya. Kita memberikan hormat kepada papa mama kita. Nah, adik-adik, selain namaskara kita juga belajar tentang tadi pradaksina ya. Ingat adik-adik ya, pradaksina ya. Tadi namaskara, lalu pradaksina. Itu juga penghormatan adik-adik ya. Pradaksina itu menghormat dengan berjalan mengelilingi objek pemujaan ya. Nah, contoh objek pemujaannya bisa candi ya, stupa, patung Buddha ya, atau wihara juga bisa jadi objek pemujaan ya. Jadi pada waktu pradaksina tadi kita melangkah searah jarum jam ya. Jadi objek puja kita itu ada di sebelah kanan kita ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, kita sudah sampai ke penutup acara ya, adik-adik ya. Ya, sebelum kita tutup acara, kita berdoa dulu adik-adik ya untuk menutup belajar pada hari ini ya. Kita beranjali, Romo akan membacakan doa, adik-adik bisa mengikuti di dalam hati ya. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Buddha. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, adik-adik ya. Tadi kita sudah belajar adik-adik ya. Ingat ya adik-adik, tadi kita belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh jawab? Namaskara. Namaskara dan pradaksina. Iya, betul ya, Megan pinter ya. Ingat ya. Elif ingat Elif, tadi kita belajar apa? Namaskara. Ya, sorry, nggak dengar suaranya Romo tadi. Bisa diulang, Elif? Namasyarakat. Namaskara ya, Elif ya. Namaskara. Dan tadi ada satu lagi namanya pradaksina ya. Gitu ya. Gata, ingat tadi kita belajar apa? Gata? Iya ya, suaranya nggak kedengaran tapi Romo bisa tahu ya
Tadi dari mulutnya ya, namaskara dan pradaksina. Maureen, tadi kita belajar apa? Unmute dulu. Ingat? Namaskara. Nah, iya namaskara. Siapa aja jawab tadi? Alicia ya. Maureen? Tahu kita belajar apa tadi? Pradaksina. Oh, ingatnya pradaksina ya. Yang pertama ingat apa tadi? Eh, hmm, Ayo. Pradaksina. Sebelum pradaksina apa kita belajar? Namaskara ya. Ya, namaskara berlutut, bersujud di hadapan Buddha ya, Dharma, Sangha. Atau kepada orang tua kita bisa bernamaskara. Lalu kita belajar juga tentang pradaksina ya, itu juga menghormat adik-adik ya. Berjalan sambil beranjali, mengelilingi wihara boleh ya, mengelilingi patung Buddha boleh ya. Ya adik-adik, Romo kira sampai di sini adik-adik ya. Nanti minggu depan kita akan belajar yang lebih menarik lagi adik-adik ya. Ingat ya adik-adik ya, setiap hari apa? Jumat malam ya. Ingat ya, Jumat malam Romo selalu mengabarkan kepada orang tua adik-adik ya, supaya ingat ya, adik-adik bisa belajar setiap Jumat malam ya. Ya begitu adik-adik ya, sebelum Romo tutup, Romo ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai jumpa Jumat depan adik-adik. Bye-bye. Ya, Romo tutup ya.